Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Syaibur Ratib dari D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Angkatan 2022 dengan NIM B3422029 dari kelas TIB. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas literasi data dan teknologi informasi atau LDTI dengan judul berbagai informasi dan keamanan data pribadi. Pendahuluan, data pribadi adalah informasi berupa nama, umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan individu hidup yang dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sementara data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual. Menurut peraturan Menteri, data pribadi adalah data perseseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum, data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu. Tujuan dan manfaat. Pertama, mengetahui rata-rata penggunaan internet di Indonesia. Yang kedua, mengetahui kendala yang sering dialami ketika mengakses internet. Yang ketiga, mengetahui rata-rata biaya per bulan berinternet. Yang keempat, mengetahui rata-rata penggunaan internet menggunakan handphone atau laptop. Pembahasan 4.2 Peta keterjangkauan internet di Indonesia. Pengukuran keterjangkauan internet di Indonesia diperlukan untuk mengetahui cakupan dan paparan internet dari responden yang akan diukur tingkat literasi digital tersebut. Hasil survei menunjukkan sebagai besar responden dapat mengakses internet dari rumah. Di bawah ini adalah grafik akses internet dari rumah. 74,7% mayoritas rakyat Indonesia menggunakan internet dari rumah, sedangkan 25,3% masyarakat Indonesia menggunakan internetnya di luar rumah. Berbagai kendala dialami oleh responden saat mengakses internet. 76,9% responden mengalami jaringan tidak stabil sehingga koneksi sering terputus. Selain itu, kendala yang sering dialami responden saat mengakses internet adalah jaringan yang tidak selalu ada serta terkendala biaya paket data. Berikut ini adalah grafik kendala yang biasa dialami ketika mengakses internet. Listrik padam atau hujan, sinyal langsung hilang di kisaran 0,7%. Ini yang jarang dialami oleh masyarakat Indonesia saat mengakses internet. Jaringan tidak stabil sehingga koneksi sering terputus adalah masalah yang sering dialami masyarakat Indonesia saat mengakses internet, mencapai angka kisaran 76,9%. Meskipun mayoritas responden biasanya mengalami ketidakstabilan jaringan saat mengakses internet, namun 68,7% responden merasa adanya peningkatan kecepatan internet dibanding 5 tahun lalu. Terlebih lagi, 71,2% responden merasa luasan cakupan atau jangkauan internet telah meningkat dibanding 5 tahun lalu. Meningkat mencapai 68,7%. Menyebar luas cakupan atau jangkauan internet mencapai 71,2%, sedangkan menurun yaitu 4,9%, dan luas cakupannya juga menurun 3,5%.
4.3 Perilaku penggunaan internet dan akses informasi. Perilaku masyarakat dalam menggunakan internet ini juga berakibat pada biaya internet yang dikeluarkan setiap bulan. Sebagian besar responden menghabiskan biaya internet untuk masing-masing individu di kisaran 5.000 sampai 100.000 per bulan, sedangkan untuk satu keluarga sekitar 80,6% responden yang mengakses internet di rumah menghabiskan biaya internet untuk keluarga di kisaran 50.000 sampai 300 per bulan. Ini adalah grafik biaya internet per bulan untuk individu dan keluarga. Di bagian basis seluruh responden, yang paling banyak atau yang paling sering sangat boros adalah 50 sampai 100.000 di angka kisaran 62%. Sedangkan yang paling jarang digunakan, yang jarang yaitu lebih dari 500.000, kisaran angka 0,2%. Basis responden yang memiliki akses internet di rumah, yang paling jarang yaitu lebih dari 500%, 0,8%, sedangkan yang paling banyak yaitu 50 sampai 100.000 di kisaran angka 40,7%, yang mendekatinya yaitu 100.000 sampai 300.000 di kisaran 39,9%. Hampir 100% responden memiliki handphone dan hampir seluruhnya yang memiliki handphone tersebut terkoneksi dengan internet, namun hanya 18,4% dari responden yang memiliki PC atau laptop, dan 65,1% diantaranya memiliki laptop atau PC yang terkoneksi internet. Ini menunjukkan kemudahan akses internet sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kepemilikan handphone. Ini adalah grafik koneksi internet pada handphone dan PC atau laptop. 99,9% masyarakat Indonesia sudah memiliki handphone, dan 0,1% masyarakat Indonesia belum memiliki handphone. 99,7% masyarakat Indonesia sudah menggunakan handphone untuk Facebook, WA, dan YouTube, dan 0,3% tidak digunakan untuk WA, Facebook, atau YouTube. Mungkin bisa digunakan buat main game buat anak-anak kecil. Yang di bawah adalah basis seluruh responden. 81,6% masyarakat Indonesia belum memiliki PC atau laptop. 18,4% masyarakat Indonesia sudah memiliki PC atau laptop. 65,1% masyarakat Indonesia sudah mempunyai PC dan menggunakannya untuk Facebook, WA, YouTube, sedangkan 34,9% sudah memiliki laptop atau PC tapi tidak menggunakannya buat Facebook, WA, atau YouTube. Waktu responden mengakses internet sebagai besar terjadi pada rentan pukul 19 malam hingga 21 malam. Sementara itu, waktu akses internet yang juga banyak terjadi adalah pukul 7 hingga 10 pagi. Kedua waktu akses internet ini menjadi periode favorit dari responden, yaitu sebelum responden beraktivitas dan setelah aktivitas harian berakhir. Selain itu, rumah menjadi lokasi di mana 98% responden biasanya mengakses internet. Baik perilaku responden untuk periode akses internet maupun lokasi akses internet bisa dipengaruhi oleh kebijakan jaga jarak dan bekerja di rumah saat pandemi. Hal ini terjadi karena survei dilakukan saat periode pandemi COVID-19. Ini adalah grafik periode dan lokasi akses internet.
Waktu yang sering digunakan yaitu pukul 7 sampai 10 pagi dan 19 sampai 21 malam. Dan waktu yang jarang digunakan yaitu pukul 12 sampai 5 pagi digunakan buat tidur atau beristirahat. Basis seluruh responden yang lokasi yang sering digunakan untuk beristirahat yaitu yang paling sering yaitu rumah sendiri 98%, dan yang paling jarang digunakan lainnya 4,9% bisa digunakan saat jalan, naik motor, atau saat mancing sambil main HP gitu. Kesimpulan, rata-rata penggunaan akses internet di Indonesia dengan menggunakan handphone mencapai 99%, sedangkan PC atau laptop mencapai 65% yang sudah terkoneksi internet. Dan juga waktu yang paling sering digunakan untuk mengakses internet adalah jam 7 sampai 21 malam dan 7 pagi sampai jam 10 pagi, waktu yang telah digunakan untuk beraktivitas dan sebelum beraktivitas. Dan juga kendala yang sering dialami jaringan internet adalah ketika listrik padam atau hujan. Daftar pustaka, file PDF, bab 2 PDF, umm.ig.id, google.com. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.